Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di ADSP Channel. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab dan memberikan solusi kepada semua teman-teman yang memberikan komentar di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan tanggapan ataupun solusi ataupun menjawab komentar yang teman-teman berikan di video sebelumnya. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk secara berulang teman-teman. Dalam artian banyak sekali komentar yang intinya sama seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya akan perjelas lagi bagaimana cara mengatasi bule scammer ketika teman-teman mengalaminya. Langsung saja ke videonya. Oke, jadi yang pertama kita langsung saja ke YouTube ya teman-teman. Di sini kita langsung cari video saya yang lumayan viral ya. Jadi langsung kita cari YouTube, kita ketik bule scammer ya. Bule scammer, oke. Setelah itu ini muncul yang bule scammer modus penipuan kiriman hadiah ya, diposting 2 bulan yang lalu dengan views 15.000. Langsung kita klik. Ada iklan sebentar ya. Bagi teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton dulu supaya bisa mengerti topik pembahasan pada video kali ini. Jadi langsung ke bagian komentar ya. Di sini sudah terlihat 558 komentar yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi saya rangkum pertanyaan yang sering sekali muncul ya di kolom komentar ataupun beberapa orang yang menghubungi saya via WA untuk menanyakan secara langsung keraguan yang mereka alami supaya tidak salah dan tidak terjadi yang namanya penipuan kepada pihak-pihak tertentu seperti itu teman-teman. Jadi dari materi yang pertama yaitu berbagai macam modus penipuan ya. Jadi gini teman-teman. Mulai dari kaum wanita walaupun pria itu banyak sekali modusnya teman-teman ya, dari mulai khususnya untuk yang wanita. Ada yang berpura-pura mencari pasangan, ada yang sudah mengaku duda, jadi dia mencari istri untuk anak-anaknya. Terus ada lagi untuk seorang pria biasanya dia itu menjalin pertemanan, itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya dia itu berpura-pura ingin membangun perusahaan di Indonesia dengan iming-iming memberikan modal usaha dan akan dikirim berupa paket, itu biasanya. Terus yang kedua dia itu mengaku sebagai pilot ataupun sebagai tentara ataupun sebagai pengusaha dan lain-lain intinya. Jadi saya rangkum semuanya menjadi satu dan punya seperti ini teman-teman. Jadi kalau pertanyaan, Kak, kalau kasus saya seperti ini gimana? Kak, kalau kasus saya seperti itu gimana? Seperti yang saya sebutkan tadi gimana? Jadi solusinya, jika dari sekian banyaknya modus, jika berujung pada pembayaran pajak bea cukai yang palsu, itu dinyatakan fix bule scammer. Itu aja teman-teman. Langsung saja saya jawab supaya tidak membaca komentar yang terlalu banyak. Saya rangkum menjadi satu. Kalau ujungnya mau dia modus apapun, mau dinikahi, mau apapun, mau dikasih perhiasan, mau dikasih barang-barang mewah, itu intinya kalau modusnya berujung pada pengiriman paket dan paketnya harus dibayar menggunakan transfer, itu sudah fix, itu modus penipuan bule scammer. Apalagi transfernya menggunakan rekening pribadi orang Indonesia. Itu logikanya. Jadi teman-teman, solusinya di sana bagaimana menghadapinya. Ataupun kalau teman-teman tidak bisa menghadapinya, saya langsung berikan solusi, blok semua kontak yang berkaitan dengan si bule scammer. Mulai dari si bule scammernya sendiri sampai pihak bea cukai ataupun pihak kedua, pihak ketiga, semuanya diblok dan abaikan. Jalani rutinitas seperti biasa. Di sini catatan ya teman-teman, catatan bagi yang baru mengalami ya, bukan sudah berjalan prosesnya. Jadi teman-teman yang baru mengalami, gimana sih Kak solusinya? Udah langsung blok semua kontak yang berkaitan dengan bule scammer dan langsung hapus chatnya dan juga langsung jalani rutinitas seperti biasa. Itu teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali, tapi memang sulit. Kenapa sulit? Karena kita namanya manusia, kita tuh ada rasa galau, ada rasa baper ya, dibawa perasaan dengan rayuannya ataupun dengan iming-imingnya. Jadi kita merasa galau ya, mungkin galaunya mungkin bisa berkepanjangan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk materi berikutnya, di sini saya posisikan teman-teman sudah menjalin hubungan lama sampai mengirim alamat tempat tinggal kepada bule scammer ini, itu saya jawab tidak apa-apa teman-teman ya. Itu saya jawab tidak apa-apa karena banyak sekali, Kak saya udah ngirim alamat Kak. Saya gimana sekarang solusinya?
Sama seperti di awal, kita langsung blok semua nomornya, kita langsung hapus semua jejaknya, dan langsung kita lupakan dan jalani rutinitas sehari-hari. Walaupun resikonya teman-teman mungkin, Kak, alamat saya sudah saya kirim nanti tidak disalahgunakan. Itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita overthinking, nanti alamat kita disalahgunakan ataupun alamat kita dicari oleh pihak si bule scammer, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dia bukan bule scammer. Karena memang saya pun banyak teman-teman bule yang berada di luar negeri yang dulunya liburan ke Bali. Jadi setelah itu kita berteman. Ketika dia mau berkunjung ke Bali, dia otomatis mengabari saya, dan otomatis saya ajak jalan-jalan dan sebagainya. Kita seperti berteman biasa lah. Jadi kalau pernyataannya seperti yang tadi, itu kalau sudah mengirim alamat sama saja, itu langsung diblok dan dihapus. Karena apa? Itu adalah salah satu pancingan dari mereka supaya kita lanjut ikut alur modusnya dia. Kenapa? Jadi kita kan, Kak, aku sudah kirim alamatnya gimana? Jadi karena kita khawatir, kita terus menghubungi dia. Kita lanjut lagi, dan pada ujungnya kita akan kena tipu berupa pajak yang harus ditebus berupa barang atau uang. Dan karena kita terhanyut oleh modusnya, karena kita tergiur dengan hadiah atau imbalannya, jadi kita menebusnya dan langsung kerugian semakin parah. Seperti itu teman-teman ya. Yang berikutnya, bagaimana Kak kalau saya sudah transfer ya? Itu pertanyaan yang paling menyakitkan buat saya. Karena apa? Berarti dia atau teman-teman semua sudah kena tipu ya. Kalau sampai sudah transfer, itu bisa langsung dilaporkan ya teman-teman di polisi setempat ya, di daerah teman-teman masing-masing, dengan catatan bukti semua chat yang ada, bukti nomor semua dari bea cukai sampai bule scammernya, itu lengkap ya, tidak ada yang hilang. Terus yang kedua, teman-teman kalau sudah transfer pasti membawa nomor rekening tujuan. Biasa seperti contoh yang ini ya. Ini sudah saya taruh di atas seperti ini contohnya. Silakan laporkan dan supaya bisa dilacak oleh pihak polisi yang berkonfirmasi ke bank terkait pemilik nomor rekening tersebut. Itu aja solusi untuk menangkap. Karena apa? Banyak sekali juga komentar yang masuk, Kak, gimana cara menangkap bule scammer ini? Kak, tolong dong tangkap. Bagaimana saya bisa menangkap? Karena saya juga masyarakat biasa. Dan tujuan saya membuat video ini hanya sekedar sharing dan membantu lebih banyak lagi masyarakat supaya tidak sampai terkena tipu modus seperti ini. Karena setiap hari banyak sekali orang yang hampir kena seperti itu ya, dan bahkan sudah banyak yang kena. Jadi saya buatkan videonya ini supaya bisa teman-teman mengatasinya sendiri dan juga bagaimana tindakan yang perlu dilakukan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah jelas, itu buktinya dibawa ke kantor polisi dan dilaporkan. Jadi untuk materi yang berikutnya, saya akan jelaskan siapa sebenarnya sosok di balik foto ini ya. Bukan di balik penipu ini, di balik foto ini. Jadi saya langsung searching di Google ya. Saya ketik Datuk Rai Imran ya. Ya, jadi di sini langsung keluar sosok Datuk Rai Imran. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang berasal dari Malaysia. Menurut keterangan Google, silakan teman-teman searching sendiri ya. Jadi di sini sudah terlihat Datuk Rai Imran ini ada seorang pengusaha yang tidak mungkin menipu ya teman-teman. Tapi kebanyakan fotonya disalahgunakan oleh banyak orang untuk menipu. Dari media sosial palsu, TikTok palsu, nomor WA palsu, dan lain-lainnya. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi profilnya dipakai untuk penipuan. Seperti itu teman-teman. Jadi sistemnya di sini adalah ada beberapa orang ya, bukan satu orang. Ada beberapa orang ataupun satu tim penjahat ini membentuk kelompok, dan kelompok ini mencari nomor WA yang banyak, terus langsung dieksekusi dengan cara chat pribadi. Jadi modusnya mungkin teman-teman sudah alami sendiri, dari mulai yang saya jelaskan tadi, pura-pura menjadi Mr. Ahmed, Ahmed John, siapa, dan jadi, kelompok ini dibagi menjadi yang pertama menjadi si pengusaha atau si bule scammer. Terus yang kedua, ada beberapa orang menurut analisa saya ya, karena setiap hari dia banyak sekali memakan korban ya, memakan calon korban yang akan ditipu seperti itu. Jadi otomatis dia tuh orangnya banyak. Terus yang kedua, itu terdiri dari tim bea cukai yang palsu seperti itu teman. Jadi ada yang membuat rekening, ada yang menyuruh transfer, ada yang marah-marah karena nggak mau ditransfer seperti itu. Pokoknya dibagi menjadi dua tim. Dan salah satu prediksi saya, dari mana orang-orang ini mendapatkan nomor luar negeri ya. Contohnya plus 234 seperti ini. Jadi mereka yang beli terus aktifkan di Indonesia. Mungkin gimana caranya saya juga tidak tahu ya.
Yang jelas mereka berpura-pura sebagai bully scammer. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu sudah dirancang dan ditata sistemnya ya supaya dapat menggait korbannya dengan sasaran yang tepat seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya rasa sekian untuk video kali ini. Semoga dari semua materi yang saya sampaikan itu bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan tentunya menjawab semua pertanyaan dan komentar seluruh video bully scammer yang ada di channel saya ya tentunya. Saya ingatkan untuk share ke saudara, teman terdekat, dan sosial media yang kalian punya ya teman-teman ya. Karena sangat membantu bagi orang-orang banyak yang tidak tahu mengenai bully scammer ini ataupun dia masih berhubungan sekarang sama bully scammer ini. Jadi saya mohon untuk teman-teman semua kita saling bantu sesama. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang dan membantu banyak orang ya teman-teman ya. Dan tentunya komen untuk saran video ini jika masih ada yang kurang. So, sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.